Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Sekarang kita sudah lanjut pada bab 5 yaitu VLAN dan trunking yang merupakan materi dari Cisco Certified Network Associate. Nah, pada bab 5 ini kita akan mempelajari 13 materi teman-teman. Yang pertama, apa itu VLAN? Yang kedua, konfigurasi VLAN. Yang ketiga, membuat topologi ruangan 2, dan masih banyak lagi lainnya ya teman-teman. Kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa itu VLAN. Nah, sekarang kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah tersedia, yang mana diibaratkan berada dalam sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya pada bagian atas untuk divisi engineering, bagian tengah untuk divisi programming, dan bagian bawah untuk marketing. Kemudian untuk engineering, misal VLAN-nya itu 10, untuk programming VLAN-nya 20, dan marketing pakai VLAN yang 30. Nah, masing-masing VLAN akan memiliki rentan IP. Untuk engineering, IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Dan untuk programming, itu IP-nya 192.168.20.0/24. Kemudian untuk marketing, itu IP-nya yaitu 192.168.30.0/24. Jadi masing-masing divisi memiliki network yang berbeda ya teman-teman. Nah, ketiga VLAN nantinya akan terhubung dengan switch. Lalu misalkan pada divisi engineering bandwidth-nya itu 10 MB, kemudian programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Jadi disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan serta untuk memecah broadcast domain ya teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi maksudnya misal pada PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch, kemudian dari switch akan ke PC 2-nya teman-teman, dan PC 3-nya. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirimkan ke divisi lain, karena VLAN sudah memecah broadcast-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman, yaitu terdapat 6 PC yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatic. Kalian bisa lihat pada ruangan satu ini ya teman-teman. Dan untuk IP-nya juga sudah saya tuliskan ya teman-teman. Untuk sisi sebelah kiri ini IP-nya 10.0/24, dan di sebelah kanan kita gunakan IP 20.0/24. Kemudian kalian bisa mengelompokkan PC-PC-nya tersebut ya teman-teman. Di sini saya sudah mengelompokkan PC-PC-nya. Kalian bisa klik pada bagian persegi panjang ini, kemudian kalian bisa tarik pada bagian PC-PC-nya ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, perlu diketahui untuk range VLAN itu dari 1 sampai 496. Maka di sini untuk PC sebelah kiri kita akan menggunakan VLAN 10. Ini sudah saya ketikkan. Kemudian untuk sisi sebelah kanan ini akan menggunakan VLAN 20. Kalian bisa ketikkan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian langsung saja kita konfigurasikan IP-nya untuk VLAN 10 pada PC 1 ya, teman-teman. Kita klik. Kemudian kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.10.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita gunakan 255.0 ya teman-teman. Lalu kita lakukan hal yang sama pada PC 2 dan PC 3-nya. Di sini kita isikan IP-nya. Kemudian kita ke PC 3.
Kemudian jika sudah, kita lanjut konfigurasikan pada VLAN 20-nya. Di sini kita klik pada PC 4, lalu IP configuration, kemudian kita isikan IP-nya 192.168.20.1. Dan untuk subnet masknya itu sama ya teman-teman, 255.0. Kemudian kita konfigurasikan juga pada PC 5 sampai 6. 2.168.20.2. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksi antar VLAN-nya, teman-teman. Di sini kita coba mengirimkan surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini sukses ya, teman-teman. Kemudian dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini juga sukses. Kemudian dari PC 4 ke PC 5. Lalu dari PC 5 ke PC 6. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk informasinya ini itu sudah sukses. Nah, namun jika di sini kita coba koneksikan dari PC 1 ke PC 4. Maka di sini akan muncul keterangan violet, teman-teman. Kalian bisa lihat. Karena kedua PC tersebut berbeda network ya, teman-teman. Nah, untuk bisa berkomunikasi, di sini kita akan konfigurasikan pada switch-nya. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita klik switch-nya. Lalu kita ke CLI. Kemudian kita masuk ke mode global. Kita ketikkan N. Lalu config. Nah, kemudian kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan komen VLAN 10. Lalu kita berikan nama untuk VLAN-nya. Misalkan saya beri nama programming ya teman-teman. Di sini kita ketikkan name programming. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan komen do show VLAN brief. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat VLAN 10 programming. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa perhatikan secara default, semua port switch-nya ini menggunakan VLAN 1 atau default. Namun untuk VLAN 10 ini belum ada portnya ya teman-teman. Maka di sini kita akan masukkan portnya, yaitu interface FA01 dan interface FA02 dan juga interface FA03 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA0/1 terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan perintah switch port mode access. Kemudian ketikkan switch port access VLAN 10. Nah, jika sudah, kita cek dengan perintah do show VLAN brief ya teman-teman.
Jika sudah dicek, kalian bisa lihat di sini FA0/1 sudah masuk pada VLAN 10-nya. Selanjutnya kita masukkan FA0/2 dan juga FA0/3 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja. Jika sudah, kita cek dengan komen do show VLAN brief lagi. VLAN brief. Maka di sini sudah masuk semuanya ya teman-teman untuk INT 0/1, INT 0/2 dan INT 0/3 sudah masuk semua. Setelah itu kita konfigurasikan untuk VLAN 20-nya. Nah, di sini kita buat dulu VLAN-nya dengan nama marketing ya teman-teman. Kemudian kita masukkan interface yang mengarah ke VLAN 20-nya. Nah, kali ini kita akan masuk FA0/4 sampai FA0/6 sekaligus dengan komen interface rank. Kita ketikkan interface rank FA0/4 sampai 6. Kemudian ketikkan switch port mode access. Kemudian switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kemudian kita cek menggunakan do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sekarang FA0/4 sampai 6 ini sudah masuk ke VLAN 20 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat saja. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ARP table-nya, tetapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ARP-nya ya teman-teman, karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi pada masing-masing PC-nya. Di sini pada masing-masing PC-nya kita ketikkan ARP min D. Nah, jika sudah pada switch-nya juga kita hapus. Kita buka switch-nya, lalu ke CLI. Nah, setelah masuk ke mode privilege, kita masukkan command clear match strict address state table. Kemudian kita bisa cek dengan show match strict address strict table. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa klik simulation-nya. Ini kalian bisa klik pada bagian pojok kanan. Nah, di sini saya sudah ke simulation, lalu kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini terdapat keterangan ARP-nya. Kemudian kita bisa next.
Kemudian di sini PC1 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan paket dari PC2 dan PC3. Namun switch tidak akan mengirimkan paket ke PC4 dan 5 dan juga 6 ya teman-teman, karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan 2. Oke, di sini saya sudah menambahkan topologinya lagi ya teman-teman. Ini. Dan di sini ini sama persis dengan yang tadi ya teman-teman. Namun antara switchnya di sini kita hubungkan dengan kabel automatic. Jadi sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya. Di sini kita akan konfigurasikan untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Kita klik PC7, lalu ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita konfigurasikan untuk PC7 IP-nya yaitu 192.168.10.4. Lalu untuk subnet masknya ini sama yaitu 255.0. Kemudian kita ke PC8. Kita isikan IP-nya 192.168.10.5. Kemudian ke PC9. Kita isikan IP-nya 192.168.10.6. Oke, jika sudah kita lanjut ke VLAN yang 20, kita konfigurasikan juga pada PC10, kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita isikan IP-nya yaitu 192.168.20.4. Kemudian untuk subnet masknya ini sama yaitu 255.0. Kita lanjut ke PC11. Kita isikan IP-nya 192.168.20.5. Kemudian PC12. Kita isikan IP-nya 192.168.20.6. Nah, di sini pada PC VLAN 10 dan PC VLAN 20 sudah saya konfigurasikan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang keempat yaitu belajar terang. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang terang. Terang berfungsi untuk menghubungkan antara switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung. Baik dari ruang 1 maupun ruang 2 ya teman-teman. Kita klik switch-nya pada ruang 2. Kemudian kita ke CLI. Lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10. Lalu untuk name-nya kita gunakan programming ya teman-teman. Jika sudah, kita buat VLAN 20-nya dengan nama marketing. Nah, setelah itu kita masukkan interface yang masuk ke dalam VLAN 10-nya.
kita ketikkan interface rec FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port access VLAN 10. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk VLAN 20-nya. Kita masuk ke interface rank FA0/4 sampai 6. Kemudian switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita cek dengan Duso VLAN Grid. Nah, sekarang semua interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ada 10 programming dan 20 marketing ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat interface yang sudah terhubung dengan switch. Ada switch 1 yang terhubung itu FA0/7 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan terangnya. Kita klik switch 1. Kemudian kita masuk ke global mode. Kita ketikkan config. Kemudian masuk ke interface FA0/7. Jika sudah, kita ketikkan komen switch port mode terang. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek dengan komen Duso interface terang. Nah, bisa dilihat di sini FA0/7 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Setelah itu kita konfigurasikan hal yang sama pada switch di ruang 2-nya. Di sini kalian bisa perhatikan saja ya teman-teman. Dan bisa dilihat ini statusnya sudah trunking juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya kita coba tes koneksi antar VLAN-nya. Misalkan kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini statusnya successful ya teman-teman. Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi terang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Di sini kita akan coba ping antar VLAN-nya. Di sini kita klik simulation. Kemudian kita coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 akan mengirimkan paket ke switch. Kemudian dari switch akan melakukan broadcast yaitu ke PC 1 dan PC 3, lalu ke switch 2. Nah, di sini untuk PC 1 dan PC 3 itu menolak teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri pada PC 1 dan pada PC 3-nya. Sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC 7 sampai 8 teman-teman. Dan juga 9. Nah, di sini yang menerima hanyalah PC 8 ya teman-teman. Maka selanjutnya PC 8 ini akan mengirimkan paketnya kembali ke switch 2. Lalu dari
switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 ke PC 2, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Artinya tes koneksi telah successful. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu belajar allowed terang. Oke, jadi jika kita cek pada interface terang, di sini terdapat allowed and terang, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini itu artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan melewati interface FA0/7. Secara default, yang diizinkan adalah 1 sampai 10.05 ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk VLAN allowed and active in management domain, artinya VLAN yang sudah mencoba melewati FA0/7. Nah, sekarang kita akan coba mengubah VLAN-nya. Yang diizinkan adalah VLAN 10 sampai 20. Di sini kita masuk ke global mode terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface FA0/7. Kemudian ketikkan switch port terang allowed. Kemudian kita ketikkan switch port terang allowed VLAN 10,20. Nah, jadi untuk VLAN-nya kalian bisa masukkan VLAN yang akan diizinkan ya, teman-teman. Misalkan di sini saya ingin VLAN 10 dan 20. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita cek dengan komen do show interface terang. Maka pada allowed on terang, di sini yang diperbolehkan hanyalah VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-7, yaitu membuat topologi ruangan 3. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan lagi topologi yang sama ya. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasikan IP-nya saja. Kalian bisa perhatikan ya, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan pada VLAN 10-nya terlebih dahulu. Kita klik PC 13, kemudian kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita isikan IP-nya yaitu 192.168.10.7. Kemudian untuk subnet mask-nya itu sama seperti tadi, yaitu 255.0. Kemudian kita lanjut ke PC 14. Kita isikan IP-nya 192.168.10.8. Lalu kita ke PC 15. Dua titik 168.10.9. Nah, jika sudah, kita lanjut konfigurasikan pada VLAN 20-nya, teman-teman. Kita klik PC 16, lalu IP configuration, kemudian kita isikan IP-nya yaitu 192.168.20.7. Kemudian pada PC 17, satu 192.168.20.8. Kemudian PC 18, 192.168.20.9. Nah, jika sudah, langsung saja kita konfigurasikan pada switch-nya ya, teman-teman. Kita klik switch-nya pada switch 3, lalu kita ke CLI,
Di sini kita ke global mode. Selanjutnya kita buat VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk namanya itu sama, yaitu programming. Selanjutnya kita buat VLAN 20-nya. Dengan nama marketing ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan interface apa saja yang akan dimasukkan. Di sini kita ketikkan int right fa 0/1 sampai 3. Di sini kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Interface rank fa 0/1 sampai 3. Kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10. Lalu exit. Selanjutnya kita masukkan juga untuk interface pada VLAN 20. Kita ketikkan interface rank fa 0/4 sampai 6. Kemudian switch port akses VLAN 20. Lalu exit. Jika sudah selesai, kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, oke, semua interface sudah masuk ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri pada VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Selanjutnya kita konfigurasikan RAM untuk switch 2 ya teman-teman, dan juga switch 3-nya. Pada switch 2 kita klik dulu. Di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 3, yaitu fa 0/8 ya teman-teman. Kita ketikkan int fa 0/8. Interface fa 08, kemudian enter. Jika sudah, kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini akan ada pemberitahuan seperti ini ya teman-teman. Artinya fa 0/8 ini sudah masuk ke mode terang. Kemudian kita bisa cek dengan komen do show interface terang. Do show terang. Nah, bisa dilihat untuk fa 0/8 ini statusnya sudah trunking ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 3-nya. Di sini kita ke switch 3. Dan bisa dilihat untuk fa 0/7 sekarang statusnya itu sudah trunking ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu trunking pada MMS. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi trunk pada MMS atau multi-layer switch. Kalian bisa klik network device, kemudian kalian bisa tambahkan switch yang MMS. Kemudian kita sambungkan switch 3 menggunakan kabel automatic ya teman-teman.
Selanjutnya, kita konfigurasikan terang pada interface FA0/8. Kita klik switch 3, kita ketikkan IND FA0/8. Kemudian ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini FA0/8 sudah masuk ke dalam mode terang ya, teman-teman. Kemudian kita bisa cek dengan do show interface terang ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini FA0/8 sudah kita terangking ya, teman-teman. Setelah itu kita lakukan terang pada MLS-nya. Di sini kita klik switch yang MLS. Kemudian kita cek LI. Lalu masuk ke global mode ya, teman-teman. Kita ketikkan conf. Kemudian masuk ke interface FA0/1, yaitu interface yang terhubung dengan switch 3 ya, teman-teman. FA0/1 ini. Lalu ketikkan command switch port mode terang. Nah, di sini MLS akan memberikan pemberitahuan command rejected. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang pada interface ini karena encapsulation-nya itu auto, teman-teman. Nah, hal ini memiliki penjelasannya. Jadi, untuk terang itu ada dua jenis, yaitu ISL dan 802.1Q. Yang mana ISL itu milik Cisco. ISL ini digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian untuk 802.1Q itu open standard. Ini digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor, teman-teman. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch Ruijie, maka bisa dilakukan encapsulation 1.1Q ini ya, teman-teman. Nah, untuk MLS ini support kedua jenis tersebut ya, teman-teman. Sedangkan untuk switch 1, 2, dan 3 hanyalah support .1Q. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3, dia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol .1Q. Namun, jika switch 3 dihubungkan dengan switch MLS, ia akan kebingungan karena switch 3 tidak support. Maka dari itu, di sini kita akan konfigurasikan encapsulation pada MLS-nya. Di sini kita ketikkan command switch port terang encapsulation.1Q. Switch port terang encapsulation kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan komen do show interface terang ya, teman-teman. Do show interface. Oke, di sini sudah trunking ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu teori dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan untuk terang merujuk pada switch. Di sini kita akan mencoba pada mode dynamic terang protokol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic desirable. Kalian bisa perhatikan tabel ini, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi mode akses, teman-teman.
Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka akan menjadi mode terang. Begitu juga dengan dynamic auto bertemu dengan terang, maka tetap menjadi terang ya teman-teman. Sedangkan dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasikan dynamic desirable. Maka kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode terang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu sifatnya menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak. Lalu untuk mode terang dan akses sifatnya itu memaksa. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan terang. Maka switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-10, yaitu praktik dynamic tracking protokol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatic coil ya teman-teman. Ini. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch-nya. Kita bisa buka switch 4-nya, lalu ke CLI, lalu masuk ke mode privilege, kemudian kita cek show interface FA0/1 switch port. So interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administratif mode, ini adalah mode yang akan kita konfigurasikan ya teman-teman. Nah, pada default ia menggunakan dynamic auto teman-teman. Ini. Kemudian pada operational mode, ini adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, dapat dipastikan switch tersebut defaultnya menggunakan dynamic auto ya teman-teman. Maka operational hasilnya akan menjadi access mode. Langsung saja kita konfigurasikan di switch 4-nya saja. Nah, di sini switch 4 akan berubah menjadi dynamic desirable. Kita akan masuk ke global mode. Kita ketikkan config. Lalu masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu FA0/1. Kemudian ketikkan switch port mode dynamic desirable. Kemudian kita exit. Lalu kita cek dengan show interface FA0/1 switch port. FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administrative mode telah berubah menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Maka untuk operational mode juga berubah menjadi terang ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-11, yaitu apa itu unpack dan pack. Untuk mempermudah dalam penjelasan, di sini kita bisa klik simulation-nya. Ini kita klik.
pada bagian pojok kanan. Misalkan kita kirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP ya, teman-teman. Lalu dari PC 11 akan mengirimkan ke switch. Dan switch akan melakukan broadcast. Di sini kita bisa klik ARP table-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat keterangan .1Q ya, teman-teman. Ini ya. Yang mana ia disebut dengan tag. Sedangkan untuk untag, jika pada ARP-nya itu tidak terdapat .1Q seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-12, yaitu apa itu native VLAN. Jadi, native adalah paket yang tidak perlu di-tag. Di sini kita masuk pada switch 1. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke CLI, lalu kalian bisa masuk ke global mode ya, teman-teman. Kemudian kita ketikkan do show interface trunk. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini itu terdapat native VLAN dan by default native VLAN-nya ya, teman-teman. Dan untuk by default native VLAN-nya itu 1 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Di sini terdapat native VLAN dan by default native VLAN. Dan untuk by default native VLAN-nya itu adalah 1. Nah, misal ketika VLAN 1 ingin mengirimkan paket ke VLAN 1, nah, karena VLAN-nya itu 1, jadi tidak perlu tag, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-13, yaitu konfigurasi native VLAN. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada ruangan 2 dan juga 3. Kita buka switch 2-nya, teman-teman. Di sini kalian bisa ke menu CLI ya, teman-teman, lalu masuk ke global mode. Kita tekan config. Dan masuk ke interface yang terhubung ke switch 3, yaitu FA0/8. Kemudian ketikkan switch port terang native VLAN 20. Native VLAN 20. Nah, jadi kalian bisa masukkan angka yang akan dinotifkan ya, teman-teman. Misal di sini saya gunakan VLAN 20. Selanjutnya kita cek dengan do show interface trunk. Kita ketikkan do show interface trunk. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, teman-teman, native VLAN dari FA0/8 sudah berubah menjadi 20, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita juga konfigurasikan pada switch 3-nya ya, teman-teman. Kita ke switch 3. Kita ke mode global. Oke, dan untuk caranya itu sama seperti tadi ya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan saja. Nah, oke, jadi jika sudah, kalian bisa cek dengan do show interface trunk. Oke, pada interface FA0/7 juga native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20 ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Jika sudah, kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Kita klik simulation-nya terlebih dahulu.
kemudian kita kirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Nah, kemudian di sini kita next saja sampai bagian switch 2 ke switch 3 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik ARPT Bondra. Nah, bisa kalian perhatikan di sini tidak lagi memunculkan tag .1Q ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri pada bagian sebelah kanan, di sini tidak memunculkan tag .1Q lagi seperti tadi ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah pembahasan pada materi VLAN dan trunking ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.